Kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah tuntutan jaksa mencapai 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Seorang netizen yang budiman dengan akun @sivanur278 menyoroti tuntutan tersebut yang dianggap tidak masuk akal dan berlebihan, terutama karena sebagian besar disebabkan oleh sikap Nikita Mirzani di ruang sidang yang dinilai menghina jaksa. Ia menduga penambahan pasal dalam dakwaan merupakan bentuk pelampiasan emosional dari pihak jaksa yang merasa tersinggung. Padahal menurutnya perkara ini bermula dari persoalan sederhana, yakni dugaan pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys yang produknya sempat dikabarkan bermasalah dengan standar BPOM. Namun, proses hukum yang panjang membuat kasus ini tampak seperti permainan kekuasaan yang justru memperkeruh keadaan. Netizen yang berbakti tersebut menilai bahwa ekspresi emosional Nikita Mirzani di persidangan adalah luapan kejengkelan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil. Ia menyayangkan sikap jaksa yang seolah memperlakukan Nikita Mirzani sebagai musuh pribadi, bukan terdakwa yang berhak atas keadilan. Ia juga menyoroti kesaksian yang dianggap janggal dan tidak konsisten hingga menjadikan sidang ini seperti sandiwara hukum. Dalam pandangannya, kasus ini seharusnya bisa diselesaikan tanpa kriminalisasi berlebihan. Ia berharap sidang berikutnya menjadi akhir dari drama panjang ini, agar Nikita Mirzani bisa bebas dan fokus memperbaiki hidupnya. Sementara Reza Gladys diminta untuk memperbaiki kualitas produknya demi keselamatan konsumen. Nikita Mirzani hari Kamis hari ini adalah pembacaan tuntutan jaksa, di mana Nikita Mirzani didakwa 11 tahun penjara dan 2 miliar untuk dendanya. Jika tidak mampu untuk membayarkan itu akan ditambahkan menjadi 6 bulan kemudian. Ini tuntutan ini berdasarkan dari salah satunya kenapa tuntutan dari jaksa begitu banyak, maksudnya begitu lama. Itu salah satunya adalah penghinaan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani selama persidangan yang ditujukan kepada JPU. Begini. Saya sebagai orang awam, saya sebagai orang Indonesia sangat menyayangkan dengan tindakan JPU, di mana menambahkan beberapa pasal-pasal yang seolah ini adalah untuk membalas dendam rasa sakit hati mereka ketika diejek ataupun diece sama Mbak Nikita Mirzani selama persidangan. Sebenarnya begini, yang dilakukan Nikita Mirzani itu adalah luapan hatinya, begitu sangat kesal, begitu sangat nggak nyaman dengan yang terjadi di persidangan ini. Karena kita tahu Nikita Mirzani ini melakukan yang namanya persidangan berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali. Nikita Mirzani pun juga tersandung masalah bukan hanya sekali dua kali. Mungkin di persidangan ini dirinya itu merasa diremehkan begitu, karena walaupun kita ketahui yang dilakukan oleh JPU dari awal proses persidangan, bagaimana JPU bersikap kepada seorang Nikita Mirzani. Mungkin sikap kekanak-kanakan Nikita Mirzani, dia velocity, terus dia mengungkapkan ekspresi jengkelnya, itu saya kira tidak etis ketika itu dimasukkan dalam daftar list yang seolah-olah memberatkan dari Nikita Mirzani. Pak Prabowo, bagaimana ini? Sebenarnya begini, kasus Nikita Mirzani ini sebenarnya simple. Permasalahannya adalah di mana Nikita Mirzani ini sebagai seorang artis, di mana diketahui seorang dokter RG memiliki produk, di mana produknya ini juga agak sedikit dalam tanda kutip bermasalah karena BPOM yang tidak sesuai standarnya. Kemudian rasa ketakutan, sebenarnya rasa ketakutan yang membuat dokter RG ini seolah-olah bagaimana untuk melindungi apa yang usahanya, di mana usahanya ini bisa terancam untuk sesuatu tindakan pidana, perlindungan konsumen, karena
ya mohon maaf, skincare ini tidak sesuai standarnya BPOM kan begitu. Dan kemudian jebakan ya, kayak jebakan Batman ya, ketika dia mengatakan bahwa saya tertekan yang mulia, saya ini yang mulia, saya itu yang mulia, tapi pada akhirnya video ketika menelpon seorang Ismail ya, Marzuki Ismail, kok Marzuki Ismail, siapa ya namanya, Ismail ya, si Mail dengan wajah yang tenang, senyum-senyum, tidak ada kepanikan di dalamnya sana. Kemudian dari awal pun juga sebenarnya kasus yang dimasukkan di dalam sini sebagai penuntutnya, si RG ini tuntutannya adalah pencemaran nama baik, yang dikatakan dia adalah abu-abu, bedegeng, dan ini dan itu, yang itu nanti bisa mempengaruhi kredibilitas dia sebagai dokter kecantikan. Sebenarnya kan begitu, tetapi tidak tahu kenapa JPU pun memaksakan seolah-olah ini adalah sebuah pengancaman atau pemerasan yang masuknya ke ranah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dagelan ini saya berharap minggu depan, Kamis depan adalah usai segalanya dan diketok palu. Saya berharap Nikita Mirzani bebas dan Dr. RG memperbaiki produk di mana di situ pengkonsumsinya adalah ibu-ibu dan anak remaja. Tuntutan 11 tahun penjara, 2 miliar sebagai kerugian, bukan kerugian ya, denda. Ini saya kira berlebihan ya, kalau hanya karena velocity, ejekan ini ya kita harus tahulah dari awal JPU bagaimana sikap JPU kepada Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani bagaimana cara mengungkapkan rasa hatinya yang tidak puas dengan persidangan ini, yang seolah yang kemarin saksi-saksi yang hadir pun dimana lupa segalanya, terus kemudian tidak membaca BAP dan seolah hafalan saja, jadi malah kayak dagelan saja persidangan Nikita Mirzani. Saya harap Kamis depan persidangan Nikita Mirzani clear dan semuanya sudah beres. Tidak ada lagi ini dan itu, tetapi saya yakin seorang Nikita Mirzani akan menghantam balik orang-orang yang telah menghantam dirinya. Oke, salam cinta damai dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo guysku, kenapa Niki dituntut penjara 11 tahun sama JPU? Karena duit. Yang pertama karena duit, yang kedua karena dendam, ya kan, karena sakit hati. Apalagi sesehong, ya kan, itu kan salah sesehong sendiri. Mungkin kalau JPU ini santai, damai, aman dia menghadapi terdakwa, ya kan, mungkin Niki itu tidak sekeras itu di ruangan sidang, ya kan. Jadi begitu guys ya. Jadi kalau dilihat sidang Niki ini dari awal berdrama sampai tuntutan JPU, tapi yang paling tinggi itu adalah majelis hakim. JPU di bawah majelis hakim ya. Majelis hakim lah yang menentukan semua nanti. Kalau sempat betul-betul Niki ini dapat hukuman yang tidak setimpal apa yang dia buatkan, berarti ya rutan Pondok Bambu itu tempat orang dikurung karena tidak bersalah. Oke. Nikita Mirzani kemarin, di sidang kemarin itu dia dituntut oleh jaksa penuntut umum berapa? 11 tahun penjara dan denda 2M. Wow. Luar biasa, tapi dia masih bisa menyapa awak media dan tersenyum. Gak apa-apa, itu tuntutan jaksa. Nanti saya akan persiapkan untuk menanggapi tuntutan jaksa di minggu depan. Dia masih bisa tersenyum dengan tuntutan 11 tahun. Wah, Ami lo keren amat. Kita tahu ya bahwa Ami itu adalah artis sensasional. Apapun yang dikeluar dari mulutnya itu bisa menjadi bumerang bagi kalian semua yang punya rahasia di Ami. Nah, termasuk si dokter yang ini nih kemarin nih. Kalau misalnya aku sebagai konten kreator, pengamat, dan aku mohon ya, ini nggak ada ujatan ya, menurut opini aku bahwa Nikita Mirzani itu tidak bersalah. Karena yang kemarin katanya itu
suap itu sih menurut gua mah negosiasi ya, bukan suap ya. Tapi ya udahlah ya, kita lihat saja karena kita bukan jaksa, bukan hakim juga, kita lihat ke depannya sidangnya mau kayak gimana. Ami bersalah atau enggak. Karena aku yakin seorang Nikita Mirzani nggak mungkin tidak mempersiapkan sesuatu, pasti ada. JPU yang terhormat, aneh-aneh aja ngasih 11 tahun penjara dan 2 miliar denda untuk Nikita Mirzani. Itu gimana Pak? Suaminya si Dewi itu 271 triliun yang notabene itu korupsi, ngerugikan negara, cuma 6 tahun penjara itu Pak. Iya 6 tahun penjara plus 1 miliar. Kenapa bisa kalah itu ya si Nikita Mirzani? Kasusnya itu jadi 11 tahun 2 miliar lagi. Perasaan ya Pak ya, Nikita Mirzani itu tidak ada merugikan negara. Yus, yang rugikan siapa? Iya, yang rugi ya mungkin si Dewi lagi, si Dokter Eja lah. Ya penjualannya berkurang. Orang ketahuan sama Nikita Mirzani ada kandungan yang aneh-aneh, mulut si Nikita Mirzani kan lemes. Terus gimana dong sekarang? Ini Pak Hakim harus adil nih Pak Hakim. Bayangin Pak Hakim ya, kalau hukumnya nggak adil begini, bisa-bisa Indonesia itu nggak cuman pejabat negara yang korupsi Pak. Semua istri, semua anak-anak dari anak TK sampai usia udah mau mampus sekalipun itu pandai korupsi karena diajarin bahwa hukumnya itu gampang. Yang betul aja Pak, 271 triliun dengan 4 miliar itu Bapak samain. Gimana sih Bapak ini? Jadi Pak Hakim agak bijaksana lah nanti pas ngetok palu minggu ini. Kalau sempat bersalahan Pak nggak keke dunia perhukuman di Indonesia. Berarti Pak di sini ada duit, segalanya gampang jadinya. Jadi kan kita kan negara Indonesia patuh akan hukum ya kan. Peraturan itu ada ya. Apa gunanya ya orang kuliah sarjana hukum kalau hukum itu nggak bisa ditegakkan. Nah ini kita berpikir sendiri. Bajingan 271 dengan 4 miliar. Hukuman 4 miliar lebih tinggi. Korupsi loh, merugikan negara loh. Gimana ini?